Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan pelaksanaan simulasi mengenai proyek UAS tentang metode ARCS untuk memenuhi kebutuhan UAS di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Nama saya yaitu Dian Septa Ramayanti dengan NIM 132624001. Perkenalkan, saya Riko Dwi Saputra dengan NIM 130625044. Perkenalkan, nama saya Sefira Ina Putri Ramadina, NIM saya 130262549. Perkenalkan, nama saya Makora Tayun dengan nomor NIM 13026255085. Dan perkenalkan, nama saya Diana Setiara Wijaya dengan NIM 13026255093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar dilancarkan ke depannya. Maka dari itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, anak-anak, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, Diandra apakah hadir? Hadir, Pak. Dian apakah hadir? Hadir, Pak. Ilma? Hadir, Pak. Syafira? Hadir, Pak. Oke, di sini ada semua, hadir semua, dan alhamdulillahnya dalam keadaan sehat. Nah, maka dari itu di sini Bapak akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, anak-anak, pada minggu lalu kan Bapak telah menjelaskan apa itu ekosistemnya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem? Izin menjawab, Pak. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus banget Diandra atas jawabannya. Nah, jadi ekosistem itu memang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tumbuhan maupun hewan. Nah, di sini Bapak ingin menambahkan nih bab selanjutnya yaitu tentang kerusakan ekosistem. Nah, di sini Bapak ingin tanya nih kepada anak-anak, ada yang tahu nggak sih kerusakan ekosistem itu apa? Kerusakan ekosistem itu disebabkan oleh manusia, Pak. Kayak misalkan menebang pohon sembarangan, terus terjadinya banjir, gitu, Pak. Baik, bagus banget nih jawabannya dari Syafira. Tepuk tangan dong untuk Diandra dan Syafira. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan ngejelasin tentang kerusakan ekosistem. Jadi, kerusakan ekosistem adalah suatu perilaku buruk dari manusia yang dimana manusia itu merusak lingkungan dengan cara membuang sampah, menebang pohon secara liar, menggunakan seperti transportasi yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini dipisahkan menjadi beberapa macam seperti kerusakan lingkungan di udara, kerusakan lingkungan di darat ataupun di air. Misalnya nih, pencemaran udara. Di Jakarta kan terkenal dengan kota metropolitan ya. Nah, yang dimana tuh transportasinya itu membludak sehingga menyebabkan kerusakan pada pencemaran udara seperti asap yang berlebihan, asap kendaraan, dan juga pembakaran yang bisa dibilang tidak sempurna. Selanjutnya ada masalah banjir nih. Di Jakarta kan sering banget banjir. Nah, ulahnya ini oleh siapa sih? Ya tentunya oleh manusianya itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk di saluran dan juga menyebabkan banjir. Nah, banjir itu tidak semerta-merta tiba-tiba tinggi, yang dimana saluran airnya itu mampet terus menyebabkan genangan yang berlebih gitu loh. Nah, maka dari itu di sini Bapak akan memberi tugas secara berkelompok tentang membahas kasus dan juga memberikan solusi tentang penyebab kerusakan lingkungan ini. Baik, di sini terdapat studi kasus. Yang pertama, kelompok 1 terdapat Diandra dan juga Dian. Di sini Bapak akan memberi studi kasus banjir di Aceh. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang kerusakan pencemaran udara oleh Ilma dan Syafira. Terima kasih, Pak. Baik, tugas tersebut dikerjakan secara diskusi ya. Baik, Pak. Kalau yang Ya, Kak. Gimana ya?
Baik, selanjutnya di sini Bapak akan menunjuk kelompok yang akan mendiskusikan dan juga pemaparan tentang hasil diskusi kelompok yang sudah Bapak berikan. Nah, di sini Bapak ingin menunjuk kelompok satu yaitu Diandra dan Dian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak beserta teman-teman sekalian. Pada kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk memulai presentasi. Nama saya Dian Septa Ramayanti. Nama saya Dian Septiara Wijaya. Oke, pada kali ini kami akan mempresentasikan dengan tema banjir. Iya. Di sini kita dapat tema itu banjir. Nah, kita ingin membahas nih banjir yang ada di yang baru-baru ini terjadi di kawasan Sumatera, tapi lebih tepatnya kita ingin membahas yang terjadi di Aceh. Jadi di Aceh itu terdapat banjir yang cukup ekstrim. Jadi di mana curah hujan yang terjadi pada akhir November 2025 ini menyebabkan menjadikan Aceh salah satu wilayah yang terdampak yang sangat parah. Jadi itu mungkin dikarenakan curah hujan yang terus menerus turun tanpa henti. Banjir itu dikarenakan meluapnya air dari sungai menuju daratan, sampai pada akhirnya daratan tersebut dan air tersebut semakin menaik. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari banjir tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira Ina Putra Madina. Di sini saya akan bertanya, apa sih penyebab banjir? Apakah karena cuaca ekstrim saja atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Terlihat kan pada bencana tersebut ada banyak kayu-kayu yang terbawa banjir ya. Nah, itu apa sih penyebabnya selain dari cuaca ekstrim itu? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kalian kan nanya ya, ada faktor lain nggak yang menyebabkan banjir itu selain hujan? Ya, jadi ternyata tuh ada. Nah, karena manusia ini tuh suka nebangin pohon kan, tapi tanpa adanya regenerasi atau penanaman kembali tanah yang pohon yang sudah ditebang. Nah, mungkin karena itu, jadi udah gitu banyak juga yang pohon-pohon yang ternyata tuh saat banjir tuh ngambang gitu kan. Nah, mungkin karena adanya penebangan ilegal. Apakah ada yang ditanya lagi? Aku izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Makrota Ayun. Menurut kalian apa sih langkah-langkah untuk mencegah banjir tersebut? Tadi kan di pertanyaannya apa sih langkah-langkah dari pencegahan banjir tersebut? Langkah-langkahnya ada berbagai macam, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon, jangan membuang zat-zat sisa makanan, dan sebagainya. Apakah Hilma sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke, karena sudah terjawab nih, untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk menutup presentasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus banget nih presentasinya dari kelompok 1 tentang membahas kejadian banjir. Nah, jadi banjir itu dikarenakan sungai ataupun saluran air yang tersumbat hingga air tersebut meluap ke jalan sehingga menyebabkan banjir. Nah, jadi pada banjir di Aceh itu bukan cuma hanya air yang tersumbat nih, juga dikarenakan pohon-pohon yang ditebang terus-menerus yang mengakibatkan hutannya itu gundul dan tidak dapat menampung air yang turun terus-menerus dikarenakan cuaca yang ekstrim. Nah, maka dari itu nih anak-anak, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan juga menjaga lingkungan sekitar.
Baik, nah untuk kelompok 2 akan dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada minggu depan. Jadi di sini Bapak akan memberikan kesempatan pada kelompok 2 di minggu selanjutnya. Baik, terima kasih atas pelajaran yang hari ini dapat Bapak lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.